Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka malaikat dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada muqaddimah surat At-Tahrim Allah menjelaskan tentang persoalan yang terjadi pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat 6 Allah memberikan peringatan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad agar senantiasa memelihara diri dan keluarga dari siksa api neraka. Kemudian pada ayat 10 sampai ayat 12 Allah memberikan beberapa perumpamaan sebagai contoh yang bisa kita jadikan pelajaran agar tidak terulang kembali. Yang pertama adalah contoh dari keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut yang tidak mendapatkan dukungan dari istri dan anaknya. Pada ayat 10, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'aw wa qilat khulan nara ma'ad dakhilin. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang solih di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jadi dalam keluarga ada istrinya yang tidak solih, tapi suaminya soleh. Maka di akhirat suami yang soleh tidak akan mampu menolong istrinya dari siksa api neraka. Kemudian contoh yang kedua, kebalikannya, ada seorang istri yang solihah tapi suaminya tidak soleh. Pada ayat 11 surat At-Tahrim, wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi banili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi seorang istri yang tidak mendapatkan suasana rumah surga di dunia, dia meminta kepada Allah
supaya ditempatkan di akhirat nanti di surganya Allah. Yang jelas janji Allah sudah terpisah dari suaminya, karena suaminya adalah ingkar kepada Tuhannya. Kemudian ada seorang anak perempuan yang ahli ibadah, ahli iktikaf di bawah pembimbingan Nabi Zakaria. Lantas Allah memberikan ujian. Pada ayat 12 surat At-Tahrim, wa Maryam banata Imran allati asanat farjaha fanafakhna fihi mir ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ketimpangan di dalam keluarga, baik sebagai suami dan istri, agar tidak terulang kembali, maka Allah memberikan aturan-aturan ketika memilih pasangan. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 221, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan-perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Wala abdum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Allah menerangkan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pesan Allah pada ayat 221 agar tidak terulang kembali peristiwa Nabi Nuh dan Nabi Lut, maka jangan sampai dinikahkan perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Kemudian agar tidak terulang kembali yang dialami oleh istri Fir'aun, maka Allah memberikan ketentuan, janganlah laki-laki musyrik dinikahkan dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Jadi sebelum menikah tidak boleh ada paksaan, bukan karena menikah menjadi orang yang beriman, tapi betul-betul muncul dari kehendaknya sendiri. Kenapa? Karena laki-laki musyrik, perempuan musyrik itu akan mengajak kepada neraka. Neraka kehidupan di dunianya pun sudah
kelihatan di situ. Kemudian Allah mengajak ke jalan surga. Jadi Allah memberikan aturan-aturan agar supaya prioritas dalam memilih pasangan adalah yang beriman, yang menjadi pilihan yang pertama. Maka dengan iman pasti aman. Jadi bukan hanya sekedar Islam, karena orang Islam pun ya belum tentu beriman. Kalau beriman, tentunya mereka akan berkomitmen terhadap perjanjian-perjanjian yang akan dibuat ketika pernikahan itu. Maka di sini adalah mereka yang beriman. Kalau mereka beriman pasti Islam. Tapi kalau Islam belum tentu dia beriman. Karena Islam itu adalah ketundukan pada aturan-aturan Tuhannya. Selain memilih agama, maka dianjurkan dari sisi keturunan. Faktor ini didasarkan pada hadis takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassasun. Pilihlah oleh kalian tempat menumbuhkan nutfahmu, keturunanmu. Maka sesungguhnya darah itu mengalir. Kemudian juga dibolehkan memilih dari sisi harta benda. Jadi kalau dinikahi perempuan itu tungkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatid din taribat yadaka. Jadi limaliha, hartanya juga masuk pada alternatif yang dijadikan sebagai pilihan. Artinya di sini tidak memilih orang yang malas bekerja. Laki-laki juga dibolehkan memilih perempuan karena kecantikannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i, khairun nisa'i man idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza qasamta 'alaiha abarratka wa idza ghibta anha khafidatka fi nafsiha wa malika. Sebaik-baik istri ialah manakala engkau memandangnya, kamu akan senang, terhibur olehnya. Jika engkau memerintahkan sesuatu perkara, ia akan mematuhinya. Jika engkau bersumpah agar ia melakukan sesuatu, dipenuhinya dengan baik. Dan jika engkau bepergian, dijaga dirinya serta harta bendamu. Beberapa hal yang disyaratkan kepada laki-laki dan juga yang terkait dengan kesolihan dan budi pekertinya. Pada hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih bahwa di antara kebahagiaan anak Adam itu ada 3 dan di antara kemalangannya juga ada 3. Adapun ketiga kebahagiaan tersebut ialah istri yang solih, tempat kediaman yang baik, dan kendaraan yang baik. Sedang 3 kemalangan tersebut ialah istri yang kurang bagus perangainya, tempat kediaman yang tidak memenuhi syarat, dan kendaraan yang jelek. Nah, untuk itu di surat An-Nisa, fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Jadi perempuan yang solih ialah mereka yang taat kepada Allah serta suaminya memelihara akan hak suaminya sewaktu suaminya tidak ada di rumah. Kemudian bagi perempuan ketika memilih laki-laki pada surat An-Nisa ayat 34, karena laki-laki itu akan menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, artinya sebagai qawwam, penguat akidahnya, pengayom
dan pemberi nafkah, maka disitulah yang diharapkan bagaimana laki-laki yang kita pilih itu bisa menegakkan 3 persoalan pada perempuan: tegaknya keimanan, tegaknya pengayoman, dan tegaknya nafkah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ketika memilih pasangan laki-laki, ini dalam sebuah riwayat bahwa pernah seorang laki-laki bertanya kepada Hasan bin Abi Thalib, "Saya mempunyai seorang anak gadis, maka dengan siapakah menurut Anda sebaiknya anak gadisku saya nikahkan?" Jawab Hasan bin Abi Thalib, "Nikahkan ia dengan orang yang takwa kepada Allah. Karena bila mana ia mencintai istrinya, maka akan dimuliakannya. Dan jika tidak menyukainya, tidaklah akan dianiaya." Ini pilihan untuk laki-laki. Kemudian Islam juga mengajarkan berkaitan dengan kafaah, sekufu. Jadi arti kufu ialah persamaan atau perbandingan. Dalam perkawinan, hendaknya suami sekufu dengan istrinya, setaraf kedudukan mereka dalam persoalan pendidikan terutama ya, dan agama, tingkat sosialnya, dan juga yang terkait dengan budi pekertinya. Jadi ini memang bukan merupakan syarat perkawinan, namun menduduki tempat yang juga termasuk penting di dalam Islam agar supaya tidak ada ketimpangan. Namun pilihan yang terbaik yang dipesankan oleh Allah adalah pilihan yang beriman. Jadi karena kalau masalah harta, masalah kecantikan, masalah keturunan itu ada batasnya. Namun iman itu yang akan melanggengkan hubungan suami istri itu sampai di akhirat nanti. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi bagaimana Islam mengajarkan ketika menyerahkan anak perempuan, serahkan kepada laki-laki yang bertanggung jawab, yang beriman. Kemudian laki-laki juga hendaknya memilih perempuan yang mampu menjaga kehormatannya, yang qanitatun, yang taat kepada Tuhannya, sebagaimana Maryam putri Imran. Dia adalah perempuan yang ahli iktikaf, yang begitu kuat di dalam menghadapi cobaan-cobaan di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan dalam ayat-ayat Allah kita bisa menjadikan pelajaran di dalam kehidupan agar peristiwa yang sering kali terulang, ketidakseimbangan di dalam pasangan, maka ketika tidak sejalan, maka Allah menyebutnya dengan imra'atun. Jadi istrinya Fir'aun tidak sama dengan suaminya, istrinya Nabi Lut juga demikian, istrinya Nabi Zakaria sebelum mendapatkan keturunan juga menyebut dengan istilah imra'atun. Namun di dalam doa surat Al-Furqan ayat 74 yang kita minta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi mohon kepada Allah diberi pasangan yang akan melahirkan keturunan sebagai zaujah. Jadi berpasangan ada keseimbangan keimanan, keseimbangan pola pikir, keseimbangan dalam memahami tujuan hidup, pada pola ibadah dan lain sebagainya. Nah, sehingga semuanya akan menjadikan ketakwaan yang akan senantiasa mengarahkan di dalam perjalanan kehidupan ini.
Demikian, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.